Kaum Bani Israel berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang juga dikenal dengan nama Israel. Nama Israel berasal dari bahasa Ibrani yang berarti hamba atau kekasih Allah. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapa para nabi. Nabi Yakub memiliki 12 putra dari keempat istrinya, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakhor, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Mereka semua adalah nenek moyang dari kaum Bani Israel. Salah satu putra Nabi Yakub yang paling terkenal adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki kisah yang sangat menarik dan menginspirasi. Nabi Yusuf alaihissalam tidak disukai oleh saudara-saudaranya yang iri dengan kecantikan dan kesayangan ayahnya. Mereka merencanakan untuk membunuh atau menjualnya sebagai budak. Akhirnya mereka menjualnya kepada seorang musafir yang membawanya ke Mesir. Di sana, Nabi Yusuf mengalami berbagai cobaan dan ujian seperti fitnah wanita aziz Mesir, penjara, dan penafsiran mimpi Raja Mesir. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf berhasil melewati semua cobaan tersebut dan menjadi Raja Muda Mesir. Ia juga bertemu kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya yang telah bertaubat. Nabi Yakub dan keluarganya kemudian hijrah ke Mesir atas undangan Nabi Yusuf. Mereka mulai membangun kehidupan di tempat baru dan beranak pinak hingga lahirlah suatu kelompok yang dikenal sebagai Bani Israel. Setelah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf wafat, kondisi kaum Bani Israel semakin sengsara. Mereka diperbudak dan ditindas oleh Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun juga membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel karena adanya ramalan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah salah satu bayi laki-laki Bani Israel yang selamat dari pembantaian Fir'aun. Ia dibesarkan di istana Fir'aun dan mendapat ilmu agama dari para pendeta. Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menantang Fir'aun dan membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Ia juga dibantu oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Dengan mukjizat tongkat dan tangan putihnya, Nabi Musa alaihissalam mengalahkan para tukang sihir Fir'aun dan menunjukkan kebenaran risalahnya. Fir'aun tidak mengakui kekalahan dan mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang telah melarikan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan di tengah Laut Merah untuk menyelamatkan mereka. Ketika Fir'aun dan tentaranya masuk ke dalam laut tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya kembali sehingga mereka tenggelam. Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel berhasil lolos dari kejaran Fir'aun dan menuju tanah Palestina. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di Gunung Sinai. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai kitab suci bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan berbagai perintah dan larangan kepada mereka seperti beribadah, berzakat, berpuasa, dan tidak menyembah berhala. Namun, Bani Israel seringkali melanggar perintah Allah dan menentang Nabi Musa alaihissalam. Mereka juga menolak untuk memasuki tanah Palestina karena takut dengan bangsa-bangsa yang kuat di sana. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan berkeliaran di padang pasir selama 40 tahun. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kepemimpinan Bani Israel dilanjutkan oleh Nabi Yusha alaihissalam yang berhasil menaklukkan tanah Palestina. Di sana, Bani Israel mendirikan kerajaan dan membangun Baitul Maqdis sebagai tempat ibadah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terus mengutus nabi-nabi kepada Bani Israel untuk mengingatkan mereka agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat Taurat. Beberapa nabi yang diutus kepada Bani Israel antara lain adalah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua membawa risalah yang sama, yaitu menyembah Allah yang Esa dan mengikuti ajaran Taurat.
Namun, Bani Israel tidak selalu mendengarkan nasihat para nabi. Mereka seringkali menyimpang dari jalan yang lurus dan melakukan berbagai kemaksiatan dan kezaliman. Mereka juga mempersekusi dan membunuh beberapa nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan mereka berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dan mengangkatnya ke langit. Bani Israel juga mengalami banyak pasang surut dalam sejarahnya. Mereka pernah menjadi bangsa yang kuat dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka juga pernah menjadi bangsa yang lemah dan terpecah belah karena perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Mereka juga pernah dijajah dan diusir oleh bangsa-bangsa lain seperti Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, dan lain-lain. Bani Israel adalah bangsa yang memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan pelajaran. Mereka adalah bangsa yang mendapat banyak nikmat dari Allah seperti nabi-nabi, kitab-kitab, mukjizat-mukjizat, tanah-tanah, harta benda, ilmu-ilmu, dan keistimewaan-keistimewaan lainnya. Namun, mereka juga adalah bangsa yang sering lupa diri dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seringkali melawan para nabi dan menyimpang dari ajaran Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa'fu bi ahdi yufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu serta penuhilah perjanjianmu dengan Allah, niscaya Allah akan memenuhi perjanjiannya. Hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 40. Demikianlah sejarah kaum Bani Israel yang dapat kami sampaikan kepada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Islam dan kisah-kisah para nabi. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.